senang dengan kabar-kabar kalian semua karena kalian sehat-sehat saja. Sebelum Ibu melanjutkan atau Ibu memberikan materi kita pada pagi hari ini, jadi Ibu mau meminta salah satu dari anak-anak kami yang bisa membawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa dulu. Yang selalu pada kami mengajarkan kami sejak perjalanan kami sudah kami sudah sekolah kami akan kita ini. Tuhan, kami sebentar lagi juga kami akan mulai dan kembali mengajar kami yang selalu bukan hati kami tetapi pikiran kami atau yang disediakan untuk kami serta menjadi kami. Tuhan, hingga segala permohonan kami jangan menjadi kerja kami, menaikkanlah menjadi berakhir. Amin. Sekarang biar Ibu absennya kehadiran siswa-siswi kami di kelas ini. Adina Sigulele, hadir Bu. Justina Yeremina Waiyan, hadir Bu. Baik. Berarti dua orang yang izinnya pada pagi hari ini karena jumlah kalian 19 orang. Yang hadir pada saat ini 17 orang. Baik, sebelum masuk kita pada materi, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Tiga. Sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita ya. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran, Ibu sudah menyediakan bahan materi kita pada pagi hari ini. Supaya nanti ini bekerja sama karena ini terbatas bahan kita ya. Yaitu kopi tinggal 4 set. Jadi bisa nanti ganti-gantian melihat bahannya ya. Iya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini, pada minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran kewajiban. Jadi pasti masih ingat dengan materi itu kan? Masih. Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Unjuk tangan. Berarti udah belajar di rumah ya? Kalau ini bertanya bisa? Bisa. Baik. Pada minggu yang lalu itu siswa-siswi Ibu sudah mempelajari mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban.
Sri Justina Lia. Jadi salah satu contoh pelanggaran hak yaitu anak yang putus sekolah. Jadi dengan anak tersebut memberhentikan sekolahnya, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi dan dia juga belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya karena telah menghentikan sekolahnya tersebut. Iya. Berikan dulu tepuk tangan buat. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Ini siapa yang cepat unjuk tangan ya? Iya. Pertanyaan kedua. Coba berikan contoh apa saja kasus-kasus peningkaran kewajiban. Siapa yang tahu? Saya Kepada anak kami Sejaya, silakan. salah satu bentuk peningkatan kewajiban warga negara yaitu membuang sampah sembarangan. Misal di situ ada sampah namun warga tersebut memilih untuk membuangnya di jalanan. Selanjutnya juga melanggar aturan lalu lintas. Nah, melanggar aturan lalu lintas ini misal dia sedang berkendara namun tidak menggunakan helm. Seterusnya merusak fasilitas negara. Nah, merusak fasilitas negara ini contohnya seperti gedung-gedung. Ada seorang warga yang mau mencoret-coret gedung itu, maka itu termasuk merusak fasilitas negara. Dan selanjutnya lagi, tidak membayar pajak kepada negara. Selanjutnya, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, terima kasih anak kami. Jadi tepuk tangan. Jadi mengenai kasus pelanggaran hak warga negara itu salah satunya tadi ya, yang disebut Kawan Yuspina. Begitu juga dengan peningkatan kewajiban yang disebut teman musik. Baik, anak-anak kami semua, coba dulu kalian buka materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Ini mohon kerjasamanya ya. Sudah nak? Buka materinya. Baik. Tolong anak-anak kami perhatikan baik-baik ya. Semua sudah tahu materinya? Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Mewaspadai ancaman integrasi nasional. Yang namanya saja ancaman, berarti itu salah satu penekan. Ancaman bisa membahayakan. Ya. Jadi dengan anak-anak kami melihat topik kita atau materi kita pada pagi hari ini, ya, siswa-siswi Ibu bisa melihat apa tujuan kita belajar pada pagi hari ini, ya. Salah satu tujuan kita pada pagi hari ini atau tujuan anak-anak kami belajar pada pagi hari ini yaitu satu, mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baik, untuk itu, karena siswa-siswi kami sudah mendengarkan tadi apa tujuan belajar pada pagi hari ini, untuk itu kepada siswa-siswi Ibu, tolong diperhatikan di depan dan mohon kerjasama dengan teman-teman di kelas ini. Yang namanya mewaspadai berarti kita berhati-hati. Yang namanya ancaman berarti itu bisa berbahaya. Dan di dalam ancaman integrasi nasional
dan ancaman non militer. Jadi untuk itu mungkin lebih jelasnya nanti kepada siswa-siswi kami kalau seandainya kita berikan diskusi kelompok. Coba dulu kalian perhatikan di materi itu, ya. Ini menyambung dengan judul materi kita pada pagi hari ini. Di situ kalau lihat di gambar 7.1, coba amati gambar ini dulu. Ibu kasih kesempatan 2 menit ya. Sudah diamati gambarnya? Sudah. Setelah kalian sudah mengamati gambar itu, bagaimana pendapat kalian? Yang saya amati dalam gambar ini adalah salah satu contoh pesawat tempur yang digunakan Belanda ketika mereka melakukan agresi militer pada wilayah Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, berikan dulu tepuk tangan buat teman. Jadi kepada siswa-siswi ibu semua, karena sudah diamati gambar tersebut, jadi sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Biar ibu bagikan kelompok masing-masing ya. Di sini kayaknya bisa kalau kita bagi 4 kelompok. Ya, kelompok 1. Ibu pilih ketua kelompoknya si Wima. Bersedia Wima? Bersedia, Bu. Baik. Perhatikan anggotanya ya. Adimasi, Anos, Lenta, Helia. Kelompok 2. Justina, anggotanya Ega, Yulvin, Moses, Sri. Kelompok 3. Jaya Sumiman, Etima, Julita. Ya ya? Ya. Kelompok 4, ketua kelompoknya Aksnia, anggotanya Kristiana, Paudu, Kaliman, Karyani. Sekarang dibentuklah kelompoknya, begitu juga dengan tempatnya. Kelompok 1 membahas mengenai menganalisis ancaman militer. Kelompok 2 menganalisis ancaman non-militer di bidang ideologi. Kelompok 3 si Jaya ya, menganalisis ancaman non-militer di bidang politik. Kelompok 4 atau yang terakhir ini yang sini ya, menganalisis ancaman non-militer di bidang ekonomi. Ini ada LKPD-nya. Baik, di LKPD itu, di situ kalian menuliskan mengenai hasil dari diskusi kelompok kalian, sehingga nanti kalian bisa presentasi di depan. Baik, silakan berdiskusi dan silakan bekerja sama. Baik, sepertinya sudah harus waktu untuk membahas materi masing-masing di setiap kelompok ya. Sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami terlebih dahulu, perkenalkan kami. Selamat pagi. Baik, kami dalam kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami ini yang berjudul menganalisis ancaman militer. Yang membacakan saya sendiri. Ancaman militer ini berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer, ancaman yang menggunakan kegiatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara
kebutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sumber senjata. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Sekian saja dari presentasi kami di depan ini. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana kita bisa mengatasi ancaman-ancaman baik, ancaman militer dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Saya dari kelompok tiga. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi ancaman-ancaman tersebut seperti ancaman militer dan non-militer? Baik, ya, baik, masih ada lagi. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan perbedaan ancaman dari dalam negeri dengan ancaman militer dari luar negeri. Jadi tolong memperhatikan kami dalam menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi ancaman dan baik dalam negeri dan luar negeri. Bicara mengatasi ancaman-ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu makanya ada pihak keamanan seperti ini, polisi juga, TNI, polisi juga kita masyarakat bekerjasama dalam hal menjaga negara kita dalam ancaman-ancaman tersebut. Gimana yang jawaban kami? Sangat memuaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi ancaman-ancaman tersebut seperti ancaman militer dan non-militer? Jawabannya, terjadinya ancaman militer karena kurangnya pengawasan yang kita lakukan. Bagaimana dengan kelompok 3? Luas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan ancaman dari dalam negeri dan ancaman militer dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri yaitu bentuk ancaman ini datang dari pihak internal dalam negeri. Ancaman ini harus segera diatasi karena dikhawatirkan bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. Contohnya adalah gerakan separatis, kekerasan fisik yang berkaitan dengan SARA, makar atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah, upaya penggantian ideologi, dan lainnya. Sedangkan ancaman militer dari luar negeri, yaitu bentuk ancaman ini datang dari pihak eksternal atau luar negeri. Contohnya adalah terorisme, agresi militer, spionase, atau aksi mata-mata, sabotase, pelanggaran wilayah, dan lainnya. Sekian dari jawaban dari kami. Apakah cukup puas? Baik, sekian saja dari hasil diskusi kami di depan ini. Jika ada kesalahan, tolong dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat kelompok. Baik, karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya atau hasil diskusinya, maka dengan kelompok 2 kami minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 2 disilakan. Baik, terima kasih kepada yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk membeberkan hasil kami. Sekarang saya dapat membeberkan hasil kami. Judul kami yaitu ancaman non militer. Pada teman kami untuk bertanya. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu ancaman non militer
di bidang ideologi. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer ini diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman non-militer di bidang ideologi, secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Baik, sekian saja hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, jika ada yang masih belum mengerti, silakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 1 bertanya. Pertanyaannya, jelaskan apa saja faktor-faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. Ada lagi? Coba jelaskan apa ancaman bidang ideologi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan apa saja faktor-faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. Faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. 1. Merak terjadi penyebaran ideologi selain Pancasila. 2. Kebimbangan di bidang demografi. 3. Kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah. 4. Kondisi politik yang kurang stabil. 5. Perkembangan ekonomi yang lambat. 6. Menurutnya tingkat toleransi antara kelompok masyarakat. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya, coba jelaskan apa ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah suatu upaya dari luar maupun dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran, misalnya arus globalisasi, perang ideologi, kepentingan politik, dan lain-lain. Ancaman di bidang ideologi pernah dialami Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Baik, ada lagi yang bisa ditanyakan? Untuk berbicara, ada lagi? Baik, demikian hasil pemaparan kami. Terima kasih yang bertanya. Tepuk tangan. Karena sudah tampil semua kelompok, jadi Ibu melihat semua kelompok sudah bagus semua ya, semua aktif di dalam kelompok. Jadi perlu juga kalian anak-anak Ibu mengetahui bahwa mewaspadai ancaman
kalian bersekolah, maka kalian dengan sudah ada pengetahuan, kalian bisa mengawasi negara kita dari ancaman. Baik, mungkin itu saja dulu materi kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, ya, Ibu mau bertanya ya? Iya, Bu. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Tentang ancaman militer, Bu. Hah? Tentang ancaman militer. Atau mewaspadai ancaman integrasi nasional. Seterusnya, dalam pembelajaran ini apa yang kalian sukai dengan metode kita ini, atau yang lain apa yang kalian sukai dengan proses pembelajaran kita pada saat ini? Saat terjadinya metode diskusi bersama kamu. Lain apa lagi? Silakan saja. Apa yang kalian sukai dengan pembelajaran kita ini? Yang kami sukai, Bu, karena semua masing-masing kami berperan aktif dalam kelompok. Kami, karena materi kita sudah siap pada pagi hari ini, mungkin kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ini nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi materi kita, dan perlu kalian ingat-ingat bahwa minggu depan kita akan masuk materi baru mengenai strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ya, baik, karena sampai di situ pertemuan kita, dan seperti tadi waktu kita mulai pembelajaran kita diawali dengan doa, dan sekarang kita lagi mau berdoa karena kita istirahat. Nah, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ya Bapa, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu, di mana pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan materi kami. Tuhan, inilah adalah singkat dan tidak sempurna. Sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi semua.